Allah berikan cobaan, diambil hartanya biar hatinya tidak lagi terhalangi oleh dunia itu. Jadi di masa orang bangkrut mah orang kan kembali kepada Allah, minta tolong lagi, ya Allah tolong aku ya Allah, selama ini aku meninggalkanmu, selama ini aku jauh darimu, ya Allah tolong aku ketipu, aku bangkrut, aku nol, aku di titik nadir. Itu baru kan kembali kepada Allah, cahaya Allah masuk lagi. Saat gelap cahayanya jadi terang. Saat dalam kegelapan, satu cahaya kecil aja jadi berasa terang banget. Ya Bu, sok ibu nuju aliran tiba-tiba jelek poek. Bumi ibu poek, bumi tetangga poek, sadayana poek. Bulan ge jadi caang Bu. Keluar ibu teneangan bulan. Caangnya langit teh. Sedangkan biasa nama dianggap poek langit teh. Da caang di jero imah. Tatkala di imah kita para roek, maka terangnya bulan yang jauh itu jadi caang pisan. Milari we lilin letik atau damar letik, caang teh eta damar sareng lilin anu nyenet teh. Kenapa? Lantaran semakin gelap semakin terang. Semakin gelap suasana maka cahaya sedikit pun akan semakin terasa menerangkan. Itulah kenapa kadang-kadang hidup kita Allah bikinkan gelap biar kita tahu betapa terangnya cahaya Allah. Catat nih. Itulah kenapa Allah bikin hidup kita gelap, supaya kita sadar, kita tahu betapa terangnya cahaya Allah. Teh Yanti pang nulis ke nubianya kumi jadikeun quotes. Sok hilap deui. Lalu yang kedua, apa yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala? Yang menghijab kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nafsu. Nafsu kita. Nafsu kita, ya nafsu itu macam-macam ya. Bisa nafsu untuk selalu banyak, nafsu untuk memuaskan birahi, itu kan bagian dari nafsu. Nafsu untuk bisa mengalahkan orang lain, nafsu untuk kepuasan diri, macam-macam. Nafsu, ambisi, syahwat gitu kan. Itu yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hawana teh hayang mun barang mama teu cukup ku saeutik hayang we kitu sagala rampus. Lamun berhubungan dengan orang lain hayang we manehna anu meunang. Hayang we ngelehkeun batur, embung kaelehkeun ku batur, itu kan nafsu. Syahwat. Lamun boga salaki hiji hayang we salingkuh deui. Lamun boga istri hiji teu cukup ku hiji hayang loba. Salingkuh deui gitu. Salaki pamajikan geulis ge sayang we salingkuh. Kadang istri kayak gitu, hayang boga salaki ge da teu wareg ku salaki hiji teu memuaskan, salingkuh. Itu nafsu. Yang ketiga setan. Nah ieu nu sok disalahkeun we ku urang, setan nya. Abi mah da kagoda setan umi, abi mah cenah loba setana. Padahal setan hanya salah satu ya. Salah satu. Memang kalau setan itu di luar kendali. Eta mah makhluk lain ya setan. Memang setan yang memang berusaha menggoda kita. Cita-cita mereka adalah memperbanyak teman mereka untuk menemani mereka di nerakanya Allah. Cita-cita mereka menghalangi umat manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Eta setan. Urang loba setana, biasana seueur. Ya, orang-orang yang banyak hijab dirinya, setan-setan lagi kan beki bertahan. Setan teh termasuk jin, ya. Itu kan masih kelompok mereka, jin, khodam, apalagi pokoknya anu gitulah. Nah, itu juga bagian dari keluarga besar setan. Lamun urang jabat dunia berambisi, nafsunya sama membludak, setana oge loba, wah udah berat ya kan ya beki kahalangan anak.
anuka opat yang menghalangi kita terhijab dari Allah adalah manusia itu sendiri. Manusia teh saha bisa jadi anak kita, suami kita, teman kita, itu dari manusia. Jadi makanya harus punya teman yang baik yang membawa kepada kebaikan, mempengaruhi hal yang baik, punya suami yang baik, karena itu mereka tuh mempengaruhi terhadap terhijab atau tidaknya diri kita. Seseorang yang memiliki pasangan yang dekat dengan Allah, kekasih Allah, maka pasangannya juga ikut ke bawah. Kacanakeun da buka senteran. Bila mun si pasangana balad-balad setan, jalma-jalma nu jauh jeung Allah, bisa jadi kacanak oge pasangana kapengaruhan gitu. Makanya penting memilih pasangan teh. Pasangan yang baik akan menularkan kebaikan. Pasangan yang buruk juga akan mempengaruhi agar kita juga ikut buruk. Walaupun tidak diajak tapi ikutan ke bawah, Bu. Sok. Aina punya istri punya suami. Suaminya tuh jauh banget dari agama. Bisa tuh mempengaruhi dengan mempersulitnya kita dalam beribadah gitu kan. Mengatakan naon-naonan ibadah teh jeung naon. Turut we ka salaki itu kan sudah menghambat kita kepada Allah. Kemudian karakter-karakter dia yang mungkin keras, sulit lah. Makanya kalau perempuan dengan suami seperti itu tetap bisa solehah, maka itu luar biasa. Pahalanya senilai dengan atau apa kemuliaannya mungkin senilai dengan kemuliaan Siti Asyah, suaminya Fir'aun. Siti Asyah tetap menjadi wanita yang solehah. Tapi berat karena berjuangnya sendirian. Tapi kalau kita sefrekuensi, suami istrinya baik, saling mengingatkan dalam kebaikan, maka itu jalan kita untuk mengenal Allah lebih mudah. Jalan kita untuk bisa dekat sama Allah itu jauh lebih mudah. Makanya ibu kalau kalau ibu-ibu suaminya sudah tanggung, udah kagok nih, baheula milihna lain pedah jalma nu soleh, lain pedah jalma deket ke Allah, milihna pedah bogoh, pedah kasep, atanapi pedah dipilihkeun, atanapi pedah dijodohkeun misalnya. Kagok nih ayeuna mah. Ya udah kita perbaiki diri kita muncul ya mah direremokeun bae gitu kan, saling mempengaruhi untuk lebih baik. Tapi nanti saat milih mantu, nah lebih selektif lagi. Pilih yang baik agamanya, yang sekiranya bisa membawa anak kita kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan mantu yang menghalangi anak kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi itulah hijab-hijab yang menghalangi diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dasar mana Mi? Yang paling kuat pengaruhnya dari yang 4 itu. Yang paling kuat pengaruhnya tuh yang cinta dunia, Bu. Dunia yang paling berat gitu. Yang lainnya masih mending, termasuk setan itu. Kalau cinta dunia biasanya itu bibit dari segala kegorengan cenah kan. Bibit segala kegorengan teh tina terlalu cinta sama dunia. Dengan cinta sama dunia, nafsu juga membludak. Setan juga sama betaheun, manusia juga sama. Ya, yang mendekati orang-orang yang menjauhkan kita dari Allah. Dari cinta dunia bisa lahir ke kemaksiatan, kriminal kan. Gara-gara cinta dunia orang bisa saling bunuh-membunuh. Gara-gara cinta dunia orang bisa meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, tidak butuh kepada Allah gitu kan. Karena dia merasa dunianya sudah dia miliki atau dunianya sudah cukup untuk membahagiakan dia. Jadi orang yang cinta dunia tuh kadang ngerasa gak butuh sama Tuhan. Dunia itu seolah-olah sudah jadi Tuhan bagi dia. Nah itu. Jadi
cinta dunia itu menjadi bibit dari segala keburukan. Makanya kita